Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kurnia Faizatul Muna, Anggita Diah Kusumawati, Zulfikri Mubarak, Anissa Fridaryani, dan dari Kunia. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami tentang karantina. Yang pertama, definisi karantina. Apa sih itu karantina? Karantina berasal dari bahasa Latin yang berarti quarantum. Quarantum mempunyai arti 40. Kenapa 40? Karena berasal dari lamanya waktu yang diperlukan untuk menahan kapal laut yang berasal dari negara yang tertular penyakit epidemis seperti pes, kolera, demam, di mana awak kapal dan para penumpangnya dipaksa untuk tetap tinggal di atas kapal yang ditahan di lepas pantai selama 40 hari, yaitu jangka waktu perkiraan timbulnya gejala penyakit yang dicurigai. Jadi, karantina juga bisa disimpulkan bahwa tempat pengasingan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan suatu daerah ke daerah lain atau keluarnya dari wilayah Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia juga mendefinisikan karantina sebagai yang pertama, tempat penginapan yang berhubungan dengan kesehatan atau pelanggaran masuk tanpa izin ke suatu negara atau tempat menahan sesuatu. Dalam menyelenggarakan karantina juga terdapat beberapa fungsi, antara lain 1. Penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan. 2. Pelaksanakan tindakan karantina yang meliputi pemeriksaan, pengasinan, pengamatan, perlakuan penahanan, penolakan, dan pemusnahan pembebasan 8P terhadap media pembawa HPHK hewan, produk hewan, OPTK, tanaman pangan, hortikultura, ataupun tanaman perkebunan. 3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK. 4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK hewan, produk hewan, dan OPTK tanaman pangan, hortikultura, ataupun tanaman perkebunan. 6. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani, dan nabati. 6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan. 7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani, dan nabati. 8. Pengelolaan data, informasi, serta dokumentasi kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, ataupun tanaman perkebunan. 9. Pelaksanaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, keamanan hayati, hewani, dan nabati. Dan yang ke-10, pelaksanaan urutan tata usaha dan rumah tangga. Kebijakan karantina. Kebijakan karantina terkait karantina adalah aturan yang dibuat oleh suatu lembaga imigrasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pengertian karantina menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1992, yaitu karantina adalah tempat pengasingan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang kebijakan karantina. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang wabah penyakit menular. B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
tentang kesehatan. D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kebijakan karantina selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan terkait karantina menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan HK.02.01-Menkes/332/2020 terhadap WNI dan WNA dilakukan 1. Wawancara 2. Pemeriksaan suhu tanda dari gejala COVID-19. 3. Pemeriksaan saturasi oksigen. 4. Pemeriksaan rapid test. 1. WNI dan WNA dengan hasil pemeriksaan rapid test dan non-reaktif diberikan clearance kesehatan oleh petugas kesehatan di fasilitas karantina, dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas penanganan COVID-19 setempat, melakukan karantina di rumah masing-masing selama 14 hari dan mematuhi protokol kesehatan. 2. WNI dan WNA dengan rapid test reaktif dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Jika didapatkan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan. Yang keempat, institusi atau lembaga yang terkait dengan karantina. Nah, lembaga yang terkait dengan karantina itu disebut dengan Badan Karantina Nasional. Di dalam Badan Karantina Nasional itu terdapat integrasi Badan Karantina Pertanian dan Karantina Ikan. A. Karantina yang ada saat ini. Yang pertama, Badan Karantina Pertanian di bawah Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan karantina di bidang tumbuhan dan hewan, termasuk di dalamnya bidang kehutanan yang dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimanapun, masing-masing kementerian tersebut memiliki visi dan misi yang berbeda, sehingga implementasinya terhadap perkarantinaan juga akan berbeda. B. Kelembagaan karantina di berbagai negara. Yang A. Amerika Serikat. Institut atau kelembagaan yang terkait dengan karantina di Amerika Serikat adalah Karantina Pertanian dan Hewan yang berada di dalam CBP. Melakukan tindakan karantina guna mengantisipasi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit tumbuhan dan hewan dengan dasar uji ilmiah. Dalam hal ini termasuk inspeksi kontainer, kendaraan maupun material kemasan. Di dalam aktivitasnya, CBP bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Ketahanan dalam negeri guna mengantisipasi penyebaran hama dan penyakit. Yang kedua, Australia. Institut atau kelembagaan yang terkait dengan karantina di Australia adalah Australian Quarantine and Infection Service atau AQAS di bawah Kementerian Pertanian. Yang ketiga, Malaysia. Institut atau kelembagaan yang terkait dengan karantina di Malaysia adalah Malaysian Quarantine Infection Service atau MAQIS, berada di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, yang menyediakan layanan perkarantinaan, inspeksi, dan penegakan hukum di titik pemasukan, stasiun karantina, lokal karantina, dan sertifikasi impor dan ekspor tumbuhan, hewan, karkas ikan, produk pertanian, tanah, mikroorganisme, dan termasuk
inspeksi, serta penegakan hukum yang berkaitan dengan pangan. Yang keempat, India. Institusi atau kelembagaan yang terkait karantina di India adalah Plant Quarantine Service atau tumbuhan dan Animal Quarantine Service atau hewan termasuk ikan. Kedua karantina tersebut di bawah Kementerian Pertanian atau karantina tumbuhan di bawah Division of Plant Protection, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage and Karantina. Hewan di bawah Division of Livestock Health, Directorate of Animal Health, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. Yang kelima, ada Korea Selatan. Institusi atau kelembagaan yang terkait dengan karantina di Korea Selatan adalah Animal and Plant Quarantine Agency and karantina ikan. Karantina tumbuhan dan hewan berada di bawah Kementerian Pertanian, Pangan, dan Pedesaan. Karantina ikan berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya yakni macam-macam karantina. Yang pertama yakni karantina tumbuhan. Istilah lain dari karantina tumbuhan adalah plant quarantine atau dalam bahasa Inggris karantina tanaman. Antara lain digunakan biasanya di Malaysia, dan karantina tumbuhan-tumbuhan yang digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai awal tahun 1980-an. Tumbuhan-tumbuhan adalah semua jenis tanaman apa saja yang tumbuh di dalam tanah atau di atas tanah, seperti pohon, kayu, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, semak belukar, dan rumput. Dan selanjutnya yakni karantina hewan. Karantina hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya. Yang selanjutnya yakni karantina manusia. Karantina manusia adalah tempat di mana manusia datang dan pergi dan melaksanakan aktivitas berlabuhan, bandara, dan pos-pos perbatasan antara negara di daratan, sebagai upaya untuk mencegah manusia tersebut membawa wabah dan penyakit. Yang keenam, syarat-syarat karantina. Nah, syarat-syarat karantina itu harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan. Persyaratan lain yang atau direkomendasi pemasukan Dinas Pertanian atau Peternakan Provinsi, surat keterangan vaksinasi, hasil uji laboratorium. Nah, syaratnya yang A, media pembawa HPAK wajib periksa berupa hewan, contoh unggas, burung, sapi, anjing, kucing, satwa liar, babi, bahan asal hewan atau contohnya daging ayam, daging sapi, telur ayam ras, hasil bahan asal hewan atau HBAH, contohnya sosis, bakso, nugget, yogurt, dan benda lain, contohnya vaksin hewan, pakan hewan, sediaan biologik lainnya. Yang B atau yang kedua, media pembawa OPTK wajib periksa berupa yang pertama, hasil tanaman hidup dan benih, contohnya benih jagung, benih padi, bibit tanaman hias, benih bawang merah, benih kakao, dan lain sebagainya. Yang kedua, hasil tanaman hidup bukan benih, contohnya bawang, buah-buahan, kentang, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hasil tanaman mati yang tidak diolah atau sudah diolah, contohnya beras, balok kayu, merbau, kopra, tepung, dan lain-lain.
Yang ketujuh, prosedur karantina. A. Karantina hewan. Prosedur pelayanan pengeluaran. Yang pertama, penggunaan jasa mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina PPK atau KH01 disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan bagi penggunaan jasa yang sudah memiliki registrasi PPK online dapat mengajukan permohonan pemeriksaan karantina melalui media elektronik tanpa harus datang ke unit pelayanan karantina pertanian. Penggunaan jasa yang menggunakan PPK online cukup datang pada saat menyerahkan dokumen asli setelah ketentuan persyaratan secara elektronik terpenuhi. Yang kedua, operator menginput dan merekam permohonan pemeriksaan karantina dalam buku agenda. Yang ketiga, operator menyerahkan pemeriksaan karantina kepada supervisor. Yang keempat, supervisor menganalisa, menyusun, dan menugaskan personal sesuai dengan jenjang jabatan pejabat fungsional dengan menerbitkan surat penugasan KH02. Yang kelima, pejabat fungsional melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan fasilitas pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tindakan karantina. Yang keenam, pejabat fungsional yang diberi surat penugasan melaksanakan pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, kebenaran isi dokumen. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen melalui pemeriksaan fisik. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mendeteksi hama penyakit karantina HPHK. Yang kedelapan, pemeriksaan fisik dapat dilakukan di pintu pengeluaran access point. Yang kesembilan, untuk media pembawa yang memerlukan pemeriksaan di instansi maka pejabat fungsional menandatangani surat perintah masuk karantina hewan KH07 untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap media pembawa hama penyakit hewan atas disposisi supervisor. Yang ke-10, media pembawa yang masuk instansi karantina hewan selama pengasingan maka pejabat fungsional dapat melakukan pengamatan, pengambilan sampel dan spesimen untuk pengujian laboratorium serta dapat dilakukan tindakan perlakuan. Yang ke-11, lamanya waktu pengasingan bergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan, pemeriksaan, dan perlakuan terhadap media pembawa mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan sesuai jenis dan volume media pembawa. Yang ke-12, bila mana media pembawa selama pengasingan dan setelah dilakukan pengamatan, pengujian laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan, pejabat fungsional dapat menjamin media pembawa dinyatakan sehat dan sanitasi baik, maka pejabat fungsional dapat menerbitkan persetujuan muat KH6 ke atas alat angkut atas disposisi supervisor. Jadi, sertifikat pembebasan KH11 dapat diterbitkan oleh pejabat fungsional setelah penggunaan jasa menyelesaikan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak PNBP kepada bendahara, penerima, atau petugas pemungut penyetor. Yang ke-13, bila mana dalam proses verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen pejabat fungsional menemukan ketidaksesuaian, tidak memenuhi persyaratan dokumen, media pembawa tersebut ditolak pengeluarannya KH8 dan dikembalikan kepada pengguna jasa atau disposisi supervisor. Selanjutnya yakni prosedur pemasukan hewan. Yang pertama, penggunaan jasa mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina atau PPK atau KH01 disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. 2.
Bagi pengguna jasa yang sudah memiliki registrasi PPK online dapat mengajukan permohonan pemeriksaan karantina melalui media elektronik, atau pengguna jasa menggunakan PPK online cukup datang pada saat menyerahkan dokumen asli setelah ketentuan persyaratan secara elektronik terpenuhi. Ketiga, operator menginput data dan merekam permohonan pemeriksaan karantina dalam buku agenda. Keempat, operator elektronik menyerahkan permohonan pemeriksaan karantina kepada supervisor dan supervisor menganalisa, menyusun, dan menugaskan personal sesuai dengan jenjang jabatan pejabat fungsional dengan menerbitkan surat penugasan KH2. Kelima, pejabat fungsional melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan fasilitas pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tindakan karantina. Yang keenam, pejabat fungsional yang diberi surat penugasan melaksanakan pemeriksaan dokumen dan fisik. Ketujuh, pemeriksaan dokumen dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen melalui pemeriksaan fisik. 8. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mendeteksi hama penyakit hewan karantina atau disingkat HPHK. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan di atas alat angkut dan pintu pemasukan. Yang 9. Apabila pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan di atas alat angkut maupun di pelabuhan udara atau laut, maka pemeriksaan dapat dilakukan di instalasi karantina hewan. 10. Apabila pemeriksaan dokumen dan fisik di atas alat angkut pejabat fungsional tidak menemukan adanya penyakit hewan menular utama atau penyakit golongan 1 dan berasal dari negara yang tidak dilarang pemasukan, maka pejabat fungsional mendapat tanda tangan surat persetujuan bongkar atau KH05 atas disposisi supervisor. Setelah penerbitan persetujuan bongkar, maka pejabat fungsional menandatangani surat pemerintahan masuk karantina atau KH07 untuk memeriksa lebih lanjut terhadap media pembawa hama penyakit hewan atas disposisi supervisor. Untuk media pembawa yang telah 12. Untuk media pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut atau pintu masuk pelabuhan udara atau laut dan telah memenuhi prosedur dan persyaratan serta menjamin kesehatan dan sanitasi yang baik, maka pejabat fungsional dapat melangsungkan menerbitkan sertifikat pembebasan atau KH12 atas disposisi supervisor. Media pembawa masuk instalasi karantina hewan selama pengasingan, maka pejabat fungsional dapat melakukan pengamatan, pengambilan sampel spesimen untuk menguji laboratorium, serta dapat melakukan tindakan pelakuan. Yang ke-13, lamanya waktu pengasingan bergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan pemeriksaan dan perlakuan terhadap media pembawa pengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditentukan atau ditetapkan. 14. Bila mana media pembawa selama pengasingan dan setelah dilakukan pengamatan, pengujian laboratorium, serta dilakukan tindak pelakuan pejabat fungsional dapat menjamin media pembawa dinyatakan sehat dan sanitasi baik, maka pejabat fungsional dapat menerbitkan sertifikat pelepas KH12 atas disposisi supervisor. 15. Sertifikat pelepasan KH12 dapat diterbitkan setelah pengguna jasa menyelesaikan kewajiban dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kepada bendahara penerima atau petugas pemungut dan penyetor. 16. Bila mana dalam proses verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen, pejabat fungsional menemukan ketidaksesuaian atau tidak memenuhi persyaratan dokumen, media pembawa tersebut ditolak pemasukannya KH04 dan KH8B atas disposisi supervisor. 17. Media pembawa yang ditolak pemasukannya dapat dilakukan tindak penahanan atau KH8A apabila
pengguna jasa menjamin dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu paling lama 3 hari. Media pembawa tersebut bukan berasal dari negara, area, atau tempat pemasukan dilarang. Pada pemeriksaan di atas, alat angkut tidak ditemukan adanya gejala HPHK golongan 1 dan risiko penularan HPHK golongan 2. 18. Apabila pengguna jasa tidak dapat memenuhi persyaratan dalam batas waktu yang ditentukan, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya atau disebut KH8B atas disposisi supervisor. Jika 19. Jika media pembawa yang ditolak pemasukannya tidak segera dibawa keluar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pengguna jasa dalam batas waktu paling lama 24 jam atau 1 hari, maka dilakukan pemusnahan oleh pejabat fungsional dengan menerbitkan pemberitaan acara pemusnah atau KH8C atas disposisi. B. Prosedur karantina tumbuhan. 1. Dilengkapi fitosanitari sertifikat dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. 2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat kepengeluaran dan pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. 4. Pemilik tanaman menyampaikan laporan pengeluaran komoditas, tumbuhan hasil dari tumbuhan atau media penyerta tumbuhan tersebut, dan mengisi formulir yang disediakan oleh balai karantina di domisili pemilik. 5. Pemilik tanaman menyampaikan selambat-lambatnya 1 hari sebelum dikirim oleh media pengangkut. Dan yang keenam, pemilik tanaman atau bibit yang akan dikeluarkan dari Indonesia harus mematuhi persyaratan yang telah dipersiapkan, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan dana paling banyak yaitu 150 juta. Karantina manusia. Karantina manusia adalah tempat di mana manusia datang dan pergi dan melaksanakan aktivitas di pelabuhan, bandara, dan pos-pos perbatasan antar negara, di darat, ataupun di laut sebagai upaya untuk mencegah manusia tersebut membawa wabah dan penyakit. Menurut R. Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, perlunya karantina manusia untuk kepentingan antara lain: 1. Alat pengangkut dilakukan sanitasi, diantaranya untuk disinfection, yaitu pembunuhan kuman-kuman penyakit dalam data transportasi kalau apabila di dalamnya terdapat kasus penderita penyakit menular. Desinfection, yaitu pemberantasan serangga di dalam alat transportasi disebabkan serangan belatung sebagai pembawa penyakit. Ketiga, derating, yaitu pemberantasan tikus di dalam alat transportasi karena tikus merupakan hewan pembawa penyakit. 2. Para penumpang beserta barang bawaannya. Penumpang yang menderita penyakit menular yang sedang dalam masa tunas atau inkubasi, penumpang yang membawa kuman-kuman atau penyakit menular di dalam tubuhnya walaupun ia sendiri tidak merasa. 3. Awak alat pengangkut yang akan diperiksa sama seperti penumpang. Banyak orang yang berdatangan melalui pelabuhan, bandara, dan pos-pos perbatasan darat harus memiliki surat resmi atau surat kesehatan yang menyatakan mereka bebas dari penyakit-penyakit, dan pada manusia yang digolongkan harus dikarantina yang tertuang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962, antara lain pes atau plagi, kolera, deman, dan kuning cacar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.